Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil telah kami mengenai jurnal-jurnal dari penyakit hipertensi. Sebelumnya saya Nabila Minadasari yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Boleh di next? Nah, jadi kelompok 5 yang beranggotakan ada Rian Julianto, Rahma Febrianti, Maulidia Aprilianti, Fitria Anggraini, Sri Wardania, dan Riani Maharani serta saya sendiri. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Riani untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai jurnal-jurnal dari hipertensi. Dipersilahkan. baik, terima kasih Nabila. Jadi di sini bisa dilihat sama-sama itu adalah daftar jurnal yang telah kelompok kami analisis. Contohnya itu seperti jurnal pertama itu mengenai prevalensi prehipertensi dan hipertensi pada mahasiswa profesi dokter. Kemudian ada jurnal yang membahas mengenai studi epidemiologi deskriptif pasien hipertensi berdasarkan data rekam medis rawat jalan. Kemudian selanjutnya ada jurnal yang membahas tentang epidemiological analysis of hypertension in Indonesia dan jurnal mengenai faktor determinan hipertensi pasien rawat jalan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada jurnal mengenai hubungan pengetahuan penderita hipertensi tentang hipertensi dengan kepatuhan minum obat antihipertensi. Kemudian kita juga membahas jurnal mengenai analisis kejadian penyakit hipertensi di Kabupaten Pinrang, dan terakhir jurnal yang kami analisis itu mengenai hubungan kepatuhan minum obat hipertensi dengan perubahan tekanan darah pada lansia. Selanjutnya, jadi setelah kami menganalisis ketujuh jurnal tadi, itu kami menemukan beberapa temuan, yaitu yang pertama adalah mengenai distribusi atau yang berkaitan tentang orang, tempat, dan waktu. Jadi seperti yang diketahui, tren masalah kesehatan hipertensi itu terus meningkat setiap tahun. Dari beberapa data ditunjukkan bahwa hipertensi lebih banyak ditemukan pada perempuan, terutama yang memasuki fase menopause, serta pada kelompok usia lanjut akibat perubahan elastisitas pembuluh darah. Nah, yang menjadi faktor risiko itu bisa dilihat dari berbagai macam hal. Dari segi tempat, itu kasus hipertensi tercatat di berbagai wilayah seperti Banjarmasin, Palopo, Pinrang, hingga Lamongan. Dan skala nasional prevalensinya sampai mencapai 34,1% menurut Riskesdas pada tahun 2023. Peningkatan kasus juga terlihat dari kasus-kasus tertentu, salah satu contohnya pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Secara umum, distribusi hipertensi menunjukkan bahwa berbagai faktor biologis, perilaku, dan lingkungan berperan penting, sementara kepatuhan minum obat serta berbagai tantangan dari berbagai macam hal masih terlihat, terutama pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya, selanjutnya temuan kami itu mengenai determinan atau penyebab. Jadi pada umumnya dan secara garis besar, penyebab hipertensi itu berupa variabel jenis kelamin, faktor usia, faktor genetik, IMT atau obesitas, tingkat stres, kualitas hidup, pola tidur, pola makan, dan juga kurangnya pengetahuan akan hipertensi akibat pendidikan yang rendah sehingga kurangnya menyerap informasi akan kesehatan. Temuan selanjutnya dari ketujuh jurnal itu adalah mengenai patogenesis penyakit hipertensi. Jadi, hipertensi itu terjadi akibat kombinasi faktor genetik, hormonal, gaya hidup buruk, stres, penuaan, dan pola makan tidak sehat. Seiring usia, pembuluh darah menebal dan kaku diperparah. Konsumsi lemak yang memicu osteoklorosis serta garam yang dapat meningkatkan volume darah besar dan pembuluh darah yang makin kaku dan menyempit. Mekanisme ini sangat terkait dengan sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur cairan tubuh dan kontraksi pembuluh darah. Kalau kondisi ini dibiarkan tanpa kontrol, lama-kelamaan bisa merusak organ penting seperti jantung, ginjal, otak, mata, bahkan pembuluh darah lain. Makanya hipertensi sering disebut penyakit kronis yang diam-diam merusak tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang
gejala klinis dari jurnal yang telah kami analisis. Hipertensi dikenal dengan tekanan darah tinggi dan sering disebut sebagai silent killer karena biasanya terjadi tanpa tanda dan kendala. Sehingga biasanya para pengidap hipertensi tidak mengetahui jika dirinya mengalami hipertensi. Bahkan dari penelitian, sebanyak 76,1% tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi, tapi biasanya ada beberapa keluhan yang dirasakan meskipun tidak disadari bahwa ia mengidap hipertensi. Biasanya seperti sakit kepala, pusing, mudah lelah, rasa rasa tidak disadari bahwa ia mengidap hipertensi. Kemudian jantung berdebar, penglihatan kabur, dan juga telinga berdenging. Sayangnya, beberapa orang masih mengabaikan keluhan tersebut. Baru menyadari dirinya terkena hipertensi setelah muncul komplikasi serius, misalnya stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau gangguan penglihatan akibat kerusakan retina. Next. Masuk kepada faktor risiko, di mana di sini terdiri dari usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, gaya hidup yang tidak sehat, seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok, stres, konsumsi makanan tidak sehat, serta tidak minum obat antihipertensi secara teratur atau kebiasaan minum obat secara tidak teratur, serta faktor sosial ekonomi juga turut berperan. Selanjutnya, strategi pencegahan, yaitu edukasi masyarakat untuk mengubah pola makan, seperti mengurangi lemak dan garam, berolahraga secara rutin, pemeriksaan kesehatan berkala untuk deteksi dini, menjalankan pola hidup yang sehat seperti menghentikan kebiasaan merokok dan berbagai pola hidup sehat lainnya, menghindari stres dan mematuhi diet hipertensi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta meningkatkan kepatuhan minum obat sesuai anjuran dokter. Yang terakhir yaitu strategi pengendalian. Pengendalian hipertensi seperti kombinasi antara modifikasi gaya hidup sehat, penggunaan obat bila perlu, pemantauan tekanan darah secara rutin, pendekatan komunitas untuk mendukung perubahan perilaku, penguatan kebijakan kesehatan masyarakat, program intervensi berbasis bukti, dan yang terakhir yaitu pemantauan tekanan darah secara berkelanjutan. Saya serahkan kembali kepada teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, jadi hipertensi ini merupakan masalah kesehatan kronis yang prevalensinya terus meningkat, terutama pada perempuan menopause dan lansia. Penyebabnya itu multifaktor, meliputi usia, genetik, obesitas, stres, pola makan tidak sehat, hingga rendahnya pengetahuan kesehatan. Hipertensi sering tanpa gejala jelas atau silent killer, namun dapat menimbulkan komplikasi serius seperti stroke dan gagal ginjal. Pencegahan dan pengendaliannya ini dilakukan melalui edukasi pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, kepatuhan obat, serta dukungan komunitas dan kebijakan kesehatan masyarakat. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai hipertensi yang sudah kami baca melalui banyaknya jurnal yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya tadi kami sudah memberikan PPT ini kepada teman-teman kami di grup dan dari mereka ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan dan dipersilakan kepada Maul untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana faktor genetik dan gaya hidup berperan bersama dalam memicu hipertensi. Jadi, saya izin menjawab, faktor genetik itu seperti bawaan lahir. Nah, ketika genetik itu menjadi potensi, tetapi gaya hidup itu sebagai pemicu, sebenarnya bisa aja hipertensi ini tidak terjadi. Namun, ketika gaya hidup sebagai pemicunya ini dilakukan, seperti makan makanan terlalu asin dan berminyak, atau gaya hidup seperti malas gerak dan jarang olahraga itu dilakukan, maka hipertensi itu bisa terjadi. Jadi, faktor genetik itu sebagai bawaan lahir dan gaya hidup itu sebagai pemicunya. Mungkin selanjutnya pertanyaan bisa disampaikan oleh Vivi dan Rian. Terima kasih.
Baik, saya akan membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, salah satu dari teman kami punya keluarga yang kebetulan memiliki penyakit hipertensi. Namun, beliau ini tidak meminum obatnya secara rutin karena bilangnya tekanan darahnya sudah normal. Apakah itu boleh atau tidak? Jadi setelah kami cari tahu kembali, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Krakatau atau Medika menjelaskan penderita tekanan darah tinggi diharuskan tetap mengonsumsi obat hipertensi. Ketika penderita berhenti mengonsumsi obat, dikhawatirkan tensi dapat naik kembali dan menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, jantung membekak, dan stroke. Lalu masyarakat umumnya akan berpendapat apabila seseorang mengonsumsi obat terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Namun, berbeda kasusnya dengan pasien penderita hipertensi. Ketika obat berhenti dikonsumsi, dapat memicu kerusakan pada ginjal. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak berhenti mengonsumsi obat hipertensi meskipun kondisi tensi sudah normal atau turun. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, membacakan pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, mengapa orang yang mengonsumsi garam berlebih rentan terkena tensi? Nah, jadi itu orang yang mengonsumsi garam beresiko hipertensi karena natrium dalam air meningkatkan volume darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Nah, peningkatan volume dan aliran darah yang jelas dalam pembuluh darah yang tetap lebat itu tuh akan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, natrium yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan natrium kalium dan mempersempit pembuluh darah, sehingga meningkatkan resiko hipertensi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Untuk penyakit dari hipertensi ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bila. Terima kasih, Terima kasih teman-teman. teman-teman semua. Terima kasih. Ya.